Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Hussein dari Kelas. kelas 11 IPA. Oke, dari kelas 11 IPA ya, Mas Husen ya. Oke. Gimana kabarnya, Mas Husen? Alhamdulillah sehat Pak. Baik ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu, dalam rangka apa nih mau kesini nih? Jadi saya lagi ada masalah Pak tentang pendidikan saya yang ingin kuliah tapi terhambat dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Oke. Yang dimaksud kondisi yang tidak memungkinkan nih seperti apa? Jadi ingin kuliah cuman uang belum ada. Oh, berarti terhambat di masalah keuangan lah ya. Iya. Oke. Tapi dari pihak keluarga mendukung nggak seandainya Husein mau lanjut kuliah pendidikan itu, lanjut di kuliah? Jadi kalau saya lanjut kuliah kayaknya belum memungkinkan Mbak. Oke. Kayaknya kondisi menyuruh saya bekerja dulu baru kuliah. Emang kalau boleh tahu seandainya Husein mau kuliah nih, mau arahnya mau kemana nih? Mau kuliah di bidang apa nih? Saya mau mengambil di bidang pertanian Pak. Oh, bagus itu bidang pertanian itu. Ya, cuman itu masih ada masalah keuangan lah ya. Iya. Dari keluarganya Husein sendiri. Misalnya seandainya mau bekerja, kerja apa? Ya mungkin bantu orang tua nanam sayuran di kebun. Oh, berarti keluarga Mas Husein ini ya bercocok tanam juga, punya kebun gitu-gitu ya? Iya Pak. Oh, bagus berarti. Cuman Mas Husein sendiri sebenarnya pengen kuliah ya setelah lulus SMA ini. Oke, jadi sebenarnya ada sih kalau Mas Husein di SMA ini ada beasiswa. Ntar kalau misalnya emang Mas Husein tidak ada di masalah keuangan itu bisa ada beasiswa ntar dari pihak sekolah juga. Biasanya ntar kita nawarin tuh ke anak-anak yang emang mau kuliah, tapi kita kasihlah link-link beasiswa itu. Cuman di sini saya mungkin akan memberikan sedikit gambaran tentang jalur-jalur yang mana bisa membantu Husein buat kuliah nanti. Di situ yang pertama ada SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini dia jalur tes. Jadi seandainya Husein mau ada keringanan di dalam keuangan untuk kuliah, itu bisa lewat jalur SBMPTN. Jadi dia jalur tes setelah lulus. Ada juga yang namanya jalur SNMPTN. Nah, jalur SNMPTN ini ntar Husein jadi SNMPTN ini jalurnya lewat rapor. Jadi diakumulasi itu dihitung mulai Husein kelas 10 sampai kelas 12 entar. Jadi dihitung raportnya, seandainya dalam raport itu Husein ada kenaikan dan tidak ada penurunan, Husein bisa ikut jalur itu SNMPTN. Ntar Husein dapat beasiswa lewat jalur itu. Mas Husein kan mau masuk di pertanian, bisa ntar lewat jalur itu SNMPTN. Ada jalur-jalur lain juga seperti jalur seandainya Husein mau masuk di UIN atau Universitas Islam Indonesia, UIN misalnya ada yang di Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang di Bandung. Dan UIN kan banyak tuh, ada di seluruh daerah. Nah, Mas Husein bisa lewat jalur SEPAN.
SPAN, PTKIN. Jalur SPAN ini ada yang jalur prestasi. Kalau jalur PTKIN ini dia jalur tes juga, dia sama kayak SBM, cuman fokusnya di Universitas Islam itu. Nah sebenarnya banyak kalau untuk jalur-jalur, seandainya kamu Husen ini nggak ada uang, kamu bisa mulai dari sekarang fokus tuh. Misalnya mau jalur di SNM, berarti nilai kamu dari sekarang jangan sampai ada yang turun. Misalnya kamu mau lewat SBMPTN, kamu mulai ikut-ikut tes lah, lihat tes-tesnya seperti apa ya, paling gitu. Terus ada juga, seandainya Husen emang sulit untuk mengerjakan itu, ada jalur lain beasiswanya, ada yang namanya bidik misi. Bidik misi itu program dari pemerintah yang emang dikhususkan anak-anak yang tidak mampu. Ntar biasanya persyaratannya seperti ada foto rumah, ntar surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan lain-lain dari desa. Misalnya ada Husen punya surat keterangan tidak mampu, itu bisa dipermudah sama mereka. Nah, paling itulah saya ada sedikit gambaran seandainya Husen mau tetap langsung lanjut kuliah setelah lulus SMA. Oke, bisa difahami gak? Atau misalnya ada yang mau ditanyain dari jalur-jalur tadi? Ya, jadi dari ungkapan Bapak, semoga ya memberi gambaran lah untuk jalan arah pendaftaran universitas. Ya, Kayak kalau misalnya nggak mampu, berarti lewat jalur beasiswa itu tadi beasiswa, ya. Ada banyak jalur-jalurnya itu, tergantung Husen lebih prefer kemana nih, lebih minat ke yang mana, ntar kan bisa di situ. Cuman seandainya Husen mau bekerja nih, bekerja itu ikut keluarga aja apa kayak gimana, apa ada pilihan lain, ada opsi lain gitu? Ya tadinya mau ikut keluarga aja sih. Soalnya kan emang kalau mau bekerja sendiri, untuk modalnya aja belum ada, Pak. Sulit ya. Iya. Ya, dan nggak bisa juga kita langsung mau kerja sendiri tuh, butuh mental yang kuat lah. Iya. Lebih enak ikut orang dulu. Cuman ya kalau boleh saran dari saya ya, Husen, apalagi Husen nih masih kelas 11, coba diniatin dulu belajarnya sampai sekiranya udah ada nih pemberitahuan dari sekolah berkenaan jalur-jalur masuk ke universitas, pendaftarannya seperti apa, ada beasiswa apa aja. Nah, ntar Mas Husen bisa coba fokus ke sana dulu. Karena sayang lah ibaratnya kita lulus SMA, kita yang masih bisa lanjut belajar, cuman karena terhalang dengan beberapa permasalahan, kita tidak langsung melanjutkan pendidikan. Itu kan sangat disayangkan. Oke. Berarti ya itu paling opsinya kalau misalnya Husen ini nggak bisa melanjutkan kuliah, langsung setelah lulus paling bekerja dulu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Ya sama-sama. atas gambarannya. Jadi sekarang udah ada cara apa tuh namanya, keluar dari masalah yang saya alami. Jadi udah ada gambaran lah. Udah ada gambarannya. Ya. Saya mau nanya lagi nih. Kira-kira Husen dalam sekolah nih, ketika pembelajaran di sekolah ada permasalahan gitu gak? Maksudnya ketika belajar tuh Mas Husen mungkin sering lupa, atau Mas Husen sulit untuk mengerti, kayak gitu ada gak ketika belajar? Jadi kalau masalah soal lupa atau lupa atau suka melarang peraturan itu udah jadi kebiasaan. Jadi gara-gara kebiasaan itu
apa tuh namanya, kayak tentang pembelajaran jadi agak kurang Pak. Jadi berarti Husen punya permasalahan nih ketika belajar ya. Iya, Permasalahannya lupa. lupa. Apa aja? Apa? Kira-kira Husen ketika belajar permasalahannya apa? Belajar sering lupa atau sulit mengerti di beberapa pelajaran? Ya, satunya yang bikin suka lupa itu karena terlalu meremehkan pelajaran yang tadinya harus diketahui tapi susah dimengerti gitu. Oh iya ya. Berarti Husen meremehkan lah ibaratnya Iya. beberapa mata pelajaran. Oke. Kenapa kalau boleh tahu Husen kok meremehkan pelajaran itu? Apa nggak minat atau gimana? Karena yang saya tegesin itu ke bidang IPA, jadi penurunan itu paling cuman pelajaran MTK itu. MTK ini dong penting juga loh di IPA. Di MTK kamu berarti ini ya agak kurang minat berarti. Iya. Cuman setahu saya ya MTK itu juga bagian yang penting. Walaupun bukan di IPA, matematika tuh dalam berbisnis, misalnya Mas Husen ketika lulus ini akan berbisnis atau ketika kuliah misalnya mau ngambil jurusan-jurusan lain itu penting matematika. Jadi mungkin setelah ini jangan diremehkan lagi lah matematika. Matematika ini penting. Misalnya kita mau berhubungan dengan orang kan perlu menghitung. Terus apalagi dalam IPA pasti ada tuh perhitungan-perhitungan lainnya. Pertanian juga. Mas Husen kan niatnya mau ke pertanian ini kan? Iya. Ya, jadi matematika itu bagian penting. Soalnya ntar kita di dalam tes tuh ya itu biasanya matematikanya, bahasa Indonesianya, yang itu-itunya yang harus difokusin. Oke. Apa ada yang ingin ditanyain lagi, Husen? Mungkin itu aja Ustaz. Itu aja Pak. Itu aja ya udah. Oke, terakhir saya mau nanya. Husen berarti setelah melakukan sesi konseling ini sudah memiliki gambaran ya, ingin seperti apa selain. Oke, saya mau nanya apa yang Mas Husen rasakan ketika setelah melakukan kegiatan konseling ini? Ya, jadi udah ada gambaran bahwa tidak ada biaya saat daftar kuliah, masih ada jalur lain ya. Jadi masih ada usaha untuk kuliah lagi Pak. Jadi Mas Husen harus tetap semangat lah. Iya. Jangan pantang menyerah karena tidak adanya dana untuk kuliah dan lain-lain. Cuman masih banyak beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, untuk anak-anak yang tidak mampu. Dari pemerintah biasa mengadakan, dari lembaga-lembaga lain juga banyak yang mengadakan beasiswa. Jadi sekarang ini saran saya Husen yaitu mencari tahu apa aja sih yang diperlukan ketika ingin melakukan suatu tes baik itu tes SBMPTN, tes PTKIN dari kampus UIN itu, atau mau jalur dari pemerintah, jalur beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu, bidik misi. Jadi Husen bisa ngambil di situ. Oke. Udah, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Husen? Ya, udah Pak. Jadi terima kasih Pak atas gambarannya. Jadi udah ada gambaran lah tentang alur pendaftaran kuliah. Sudah ada gambaran ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Husen sudah mau kesini. Ya, iya Pak. Ya udah Pak, saya kembali ke kelas. Baik. Pak. Oke, terima kasih Husen.